Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Asy'ari. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan lanjutan dari materi perkuliahan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pemikiran ekonomi praklasik. Pada bab ini dibahas bagaimana pemikiran-pemikiran awal tentang ekonomi, sebelum ilmu ekonomi itu sendiri mendapat pengakuan sebagai cabang ilmu tersendiri. Pemikiran-pemikiran awal tersebut kita kelompokkan atas 4 bagian. Yang pertama, pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno. Yang kedua, pemikiran-pemikiran ekonomi skolastik. Yang ketiga, pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa merkantilisme. Dan yang keempat, pemikiran-pemikiran ekonomi sesuai mazhab fisiokratis. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, sudah ada teori pemikiran tentang uang, bunga, jasa, tenaga kerja manusia dari perbudakan, dan perdagangan. Bukti tentang itu dapat dilihat dari buku Republika yang ditulis oleh Plato pada tahun sekitar 400 tahun sebelum Masehi, karena dialah yang melahirkan pemikiran paling awal tentang perekonomian. Pemikirannya tentang praktik ekonomi banyak dipelajari orang. Pada masa Yunani kuno, memang pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian dari filsafat, khususnya filsafat moral. Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan atau kepacutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat yang adil, makmur, secara merata. Satu hal yang patut dicatat dari masa Yunani kuno adalah bahwa orang-orang sudah mengenal paham hedonisme, yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal paham materialistik yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-17 dan pada abad ke-18. Hedonisme merupakan paham materialisme mekanistik yang menganggap bahwa kenikmatan egoistik sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia. Plato dapat dikatakan sebagai orang pertama yang sangat mengecam kekayaan dan kemewahan, agar setiap orang bisa hidup sejahtera secara merata. Manusia perlu dan berkewajiban mengendalikan nafsu keserakahannya untuk memenuhi semua keinginan yang melebihi kewajaran. Teori Plato yang dianggap masih relevan dengan keadaan yang sekarang adalah pendapatnya tentang fungsi uang dalam bukunya yang berjudul Politika. Plato menjelaskan bahwa selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat untuk menimbun kekayaan. Plato mempunyai beberapa orang murid. Salah satu di antaranya yang paling terkenal adalah Aristoteles. Pemikiran Aristoteles tentang ekonomi jauh lebih maju daripada gurunya, yaitu Plato. Aristoteles dapat dikatakan sebagai orang pertama yang melihat bahwa ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang harus dipisahkan dari bidang-bidang lainnya. Aristoteles juga merupakan orang pertama yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai dan harga. Kontribusi Aristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Selain Plato dan Aristoteles, pemikir masa Yunani kuno yang harus disimak pendapatnya adalah Xenophon. Sebagai sudah disinggung sebelumnya, kata-kata ekonomi dari oikos dan nomos adalah ciptaan dari Xenophon. Yang kedua, saya akan membahas tentang pemikiran kaum klasik. Pada abad ke-15, ketika masyarakat petani Eropa memulai proses industrialisasi, cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan analisis ekonomi pun muncul. Kemunculan tersebut karena lahirnya pemikiran-pemikiran ekonomi dari kaum skolastik. Ciri utama dari aliran pemikiran ekonomi skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis, serta besarnya perhatian pada masa keadilan. Ada dua orang tokoh utama dari aliran skolastik, yaitu St. Albertus Magnus dan St. Thomas Aquinas. Albertus Magnus adalah seorang filsuf religius yang berasal dari Jerman. Salah satu pandangan yang terkenal adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Tokoh kedua yang dikenal lebih luas adalah Thomas Aquinas.
Ia adalah seorang teolog dan filsuf Italia. Selain pengikut Albertus Magnus, ajaran-ajaran Thomas Aquinas juga dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles serta ajaran Injil. Dengan latar belakang ini, tidak heran kalau ia sangat mengutuk bunga dan memvonisnya sebagai riba. Yang ketiga, saya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran ekonomi pada era merkantilisme. Istilah merkantilisme yang berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap warga negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas atau perak. Paham merkantilisme banyak dianut di negara-negara Eropa pada abad ke-16, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda. Mereka tidak hanya berdagang dengan sesama negara Eropa, tetapi sampai ke Hindia Belanda. Satu hal yang pantas dicatat selama era merkantilisme ialah tidak hanya perdagangan dan perekonomian yang maju secara pesat, perkembangan literatur juga meningkat pesat sekali. Tokoh-tokoh merkantilisme sangat banyak dan tidak mungkin untuk diuraikan satu persatu. Beberapa di antaranya yang perlu diketahui antara lain Jean Baudin, Thomas More, Jean-Baptiste Colbert, Sir William Petty, dan Daniel Hume. Yang keempat, saya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran ekonomi sesuai mazhab fisiokratis. Aliran psikokratis yaitu penggabungan dari dua kata, fisik yang berarti alam dan kraten yang berarti kekuasaan, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam. Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan, penuh keselarasan dan keharmonisan. Hukum alam yang penuh dengan keselarasan dan keharmonisan ini berlaku kapan saja dalam situasi apapun. Tokoh utama dari aliran fisiokrat adalah Francis Quesnay, yang mana ia membagi masyarakat ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif, yang kedua, kelas tuan tanah, yang ketiga, kelas tidak produktif, dan yang keempat, kelas masyarakat yang menerima upah dari tenaganya. Bagi Quesnay, hukum ekonomi yang bersesuaian dengan hukum alam. Ini menjadikan alam, dalam hal ini tanah, sebagai satu-satunya sumber kemakmuran masyarakat, termasuk pula di dalamnya kegiatan pertanian, peternakan, dan pertambangan. Dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran ekonomi yang sudah disebutkan tadi, pemikiran Quesnay jauh lebih maju. Pola dan garis pemikirannya yang dikemukakan Quesnay sudah tersusun dalam suatu rangka dasar analisis tertentu mengenai gejala-gejala peristiwa dan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Sekian pembahasan materi tentang pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa pra-klasik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.